Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Insinyur Sri Endang Anjarwani MKom serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zamzami Satria Tegar dengan NIM F1D02310029. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait sistem informasi dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Adapun topik pembahasan pada kali ini, yang pertama terkait definisi sistem informasi, yang kedua aktivitas sistem informasi, yang ketiga pengelolaan sistem informasi, yang keempat dampak dari sistem informasi, dan yang kelima tujuan dari sistem informasi tersebut. Baik, yang pertama terkait definisi dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan sebuah operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari kumpulan beberapa orang-orang, teknologi informasi, proses, dan data. Dengan kata lain, suatu sistem informasi adalah satu set komponen yang saling berhubungan yang melakukan proses pengumpulan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi ini dapat juga digunakan untuk menganalisis permasalahan, memvisualisasikan pokok masalah yang kompleks, dan menciptakan produksi baru. Informasi-informasi tersebut akan digunakan untuk mendukung sebuah tata kelola suatu organisasi. Sehingga dalam proses pengolahan tersebut terdapat sebuah mekanisme pengendalian kontrol berupa umpan balik untuk memastikan pengolahan data menjadi informasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Adapun aktivitas dari sistem informasi, yang pertama itu memasukkan data. Dalam aktivitas ini terdapat sebuah proses memasukkan berupa merekam maupun mengumpulkan data mentah dari dalam atau dari luar organisasi. Yang kedua, pengolahan data. Dalam aktivitas ini terdapat sebuah pengolahan, mengubah memasukkan data mentah tersebut ke dalam suatu bentuk yang lebih bermakna. Yang ketiga, keluaran data. Dalam aktivitas yang terakhir ini, terdapat sebuah keluaran berupa memindahkan informasi yang sudah diolah tersebut kepada orang yang akan menggunakannya atau kepada aktivitas di mana akan digunakan informasi tersebut. Sistem informasi juga memerlukan sebuah umpan balik yang merupakan keluaran kembali kepada anggota organisasi yang tepat untuk membantu mereka mengevaluasi atau mengoreksi tahapan masukan tersebut. Pengelolaan suatu sistem informasi. Komponen-komponen teknologi informasi dalam pengelolaan aktivitas sistem informasi bisnis di tengah masyarakat. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras komputer merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk pengolahan data menjadi informasi. Perangkat keras komputer terdiri dari komputer meja atau sering disebut dengan desktop, komputer jinjing seperti laptop atau notebook, mesin pencetak, mesin penarik citra, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak komputer adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan atau mengkoordinasikan perangkat keras komputer untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, teknologi pengelolaan data. Teknologi pengelolaan data adalah perangkat lunak komputer yang secara khusus ditujukan guna mengelola data di dalam media penyimpanan fisik. Yang keempat, teknologi jaringan dan telekomunikasi. Teknologi jaringan dan telekomunikasi data terdiri dari perangkat fisik dan perangkat lunak yang digunakan
mentransfer data dari suatu lokasi fisik ke lokasi fisik lainnya. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat saling berbagi data dan sumber daya komputasi lainnya. Internet adalah salah satu contoh dari jaringan komputer yang dipakai secara meluas di seluruh dunia. Yang kelima, pemrosesan. Prosedur atau pemrosesan merupakan panduan tertulis yang mengarahkan bagaimana suatu sistem informasi beserta teknologi di dalamnya digunakan. Seringkali mengabaikan prosedur atau proses menjadi pangkal masalah. Sebagai contoh, prosedur bahwa password harus diganti secara berkala tidak diikuti, maka kemungkinan saja password tersebut dapat diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab dan disalahgunakan. Yang terakhir yakni manusia. Manusia merupakan faktor terpenting dalam sistem informasi. Manusia sendiri merupakan pengembangan, pengelola, dan pengguna sistem informasi tersebut. Namun, manusia juga merupakan titik terlemah suatu sistem informasi. Banyak masalah dalam berbagai sistem informasi ternyata bersumber dari kelalaian manusia sendiri. Selanjutnya yakni dampak sistem informasi dalam dunia bisnis. Perkembangan sistem informasi yang pesat mendorong terjadinya beberapa perubahan penting dalam dunia bisnis. Yang pertama, inovasi dalam bidang teknologi informasi. Munculnya berbagai teknologi yang mengubah peta usaha dunia, mulai dari komputasi awan yang mengubah cara memperhitungkan investasi teknologi informasi sampai dengan big data yang mengubah cara perusahaan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dalam skala masif. Perkembangan teknologi ini mendorong munculnya inovasi dalam bisnis. Salah satunya seperti Tokopedia yang mampu memberikan peluang bagi pengusaha UMKM dan perorangan untuk berkiprah pada perdagangan secara elektronik. Yang kedua, modal usaha baru. Munculnya modal usaha seperti layanan streaming musik, Spotify dan Jok, maupun layanan streaming film, Netflix dan Inflix. Layanan streaming tersebut merupakan alternatif yang menarik bagi konsumen musik dan perfilman, maupun juga bagi para seniman yang terlibat dalam pembuatannya. Layanan streaming ini dapat mengurangi permasalahan pembajakan lagu dan film karena lagu dan film yang diberikan adalah karya aslinya tersebut. Para seniman mendapatkan royalti ketika karya mereka dinikmati oleh konsumen. Pada saat yang sama, para konsumen mengurangi kecenderungan membajak karya seni karena layanan streaming tersebut dapat dinikmati dengan cara harga yang relatif lebih murah, bahkan gratis dengan kompensasi harus menerima iklan. Selanjutnya yakni ekspansi perdagangan secara elektronik. Pertumbuhan pesat perdagangan elektronik didorong oleh perkembangan teknologi telepon seluler pintar yang menjadi terjangkau oleh mayoritas masyarakat. Membaiknya infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur pembayaran serta perbaikan di sisi regulasi yang memberikan kepastian hukum pada kegiatan perdagangan secara elektronik. Salah satunya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Yang terakhir yakni perubahan tata kelola bisnis. Perkembangan teknologi informasi menjadikan perubahan tata kerja. Karyawan dapat bekerja dan menyelesaikan tugasnya tanpa harus hadir secara fisik di suatu tempat tertentu. Para manajer dapat memantau dan memberikan arahan pada anak buahnya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Perubahan ini menuntut berubahnya tata kelola organisasi tersebut. Perusahaan harus mengubah indikator kinerja seperti tingkat kehadiran dan lama bekerja di kantor menjadi indikator lain yang berorientasi pada hasil kerja. Cara kerja dalam perusahaan pun berubah. Berbagai informasi dan pengetahuan menjadi norma yang baru. Dengan demikian, penggunaan informasi menjadi semakin berkembang.
Pengetahuan baru dan inovasi menjadi lebih marak dengan didorong kemajuan teknologi tersebut. Adapun tujuan dari sistem informasi suatu bisnis dalam mencapai strategi usaha. Yang pertama itu meraih keunggulan operasional dengan cara terus-menerus mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas kerja. Sistem dan teknologi informasi merupakan salah satu alat untuk memperbaiki tingkat efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengembangkan barang, jasa, atau model usaha baru menggunakan teknologi informasi. Perkembangan dan perubahan beberapa produk menjadi produk digital, misalnya seperti mengubah cara produksi, transaksi, dan distribusi. Yang ketiga, mengakrabkan pemasok dan konsumen. Perusahaan yang mengenal konsumennya dengan baik akan mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pada gilirannya, konsumen yang terpenuhi kebutuhan dan keinginannya akan menjadi setia dan akan terus membeli barang atau jasa dari perusahaan yang sama. Yang keempat, memperbaiki pembuatan keputusan manajerial. Banyaknya manajer yang membuat keputusan tanpa memilih dasar yang baik. Dasar-dasar pembuatan keputusan yang baik adalah informasi yang relevan, dapat diandalkan, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, terverifikasi, dan tersedia. Namun, dalam kenyataannya, kualitas informasi yang baik tidak dapat diraih dalam waktu yang bersamaan. Yang kelima, meraih keunggulan kompetitif dengan meraih salah satu atau lebih keunggulan di atas. Maka, besar kemungkinan suatu perusahaan akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya. Yang terakhir yakni bertahan hidup. Terkadang, investasi dalam teknologi informasi merupakan keharusan bagi suatu perusahaan untuk dapat bertahan di dalam persaingan usahanya sendiri. Sebagai contoh adalah teknologi mesin anjungan tunai mandiri atau yang sering disebut sebagai ATM. Pada awalnya, teknologi mesin ATM ini adalah keunggulan kompetitif Citibank. Dengan menggunakan mesin ATM, Citibank dapat menurunkan biaya operasional menyelenggarakan layanan perbankan di luar jam kerja normal. Adapun kesimpulan untuk pembahasan pada kali ini, sistem informasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Aspek-aspek suatu sistem informasi meliputi teknologi informasi seperti perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer yang bisa menyimpan data, dan perangkat telekomunikasi, manusia, dan proses pada komputer. Mungkin sekian untuk pembahasan materi terkait sistem informasi dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.